Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Presisi Inspiratif. Bermula dari warga di wilayahnya yang meninggal dunia karena kekurangan darah, Bribka Asep Soisa, Babin Kamtibmas Desa Waimital, Kairatu Seram bagian Barat Maluku, menginisiasi pendirian relawan pendonor darah untuk masyarakat. Tidak hanya itu, Bribka Asep Soisa juga melakukan pemberdayaan UMKM, jual beli hasil pertanian, dan juga mengajar remaja berbagai ilmu multimedia. Bribka Asep Soisa, Babin Kamtibmas di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian Barat Maluku, menginisiasi relawan pendonor darah. Bermula saat Bribka Asep Soisa menghadapi permasalahan di mana 2 orang warga binaannya meninggal saat melahirkan karena pendarahan, karena minimnya ketersediaan darah ataupun pendonor darah yang dibutuhkan saat keadaan darurat. Setelah kejadian tersebut, Bribka Asep Soisa berinisiatif mengumpulkan pemuda desa binaannya dan membentuk sebuah kelompok yang peduli akan kemanusiaan dengan tujuan mengidentifikasi jenis golongan darah warga desa, mengedukasi pentingnya donor darah, dan mengumpulkan data pendonor darah aktif yang bersedia mendonorkan darahnya ketika dibutuhkan. Pada akhirnya, terbentuklah kelompok yang diberi nama WAS atau Waimital Apik Selawase dan berubah lagi menjadi nama Doa Utama atau pendonor aktif untuk aksi kemanusiaan. Kehadiran kelompok tersebut dapat memberikan kontribusi positifnya dengan menyediakan pendonor darah yang siap mendonorkan darahnya ketika ada warga desa yang membutuhkan. Organisasi ini memiliki relawan serta donatur dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sampai saat ini, kelompok tersebut telah memiliki 350 relawan pendonor darah aktif yang bersedia mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Tidak hanya itu, Bribka Asep Soisa juga melakukan pemberdayaan UKM, jual beli hasil pertanian, dan juga mengajar remaja berbagi ilmu multimedia. Dalam penerapan ilmu multimedia, Bribka Asep Soisa mendirikan percetakan digital untuk mengaplikasikan ilmu para remaja yang telah dirintis sejak tahun 2010 bersama istrinya. Selain melakukan berbagai giat kemanusiaan, Bribka Asep Soisa dan istri juga rutin melakukan aksi sosial. Salah satunya pembagian nasi bungkus gratis kepada masyarakat. Giat ini dilakukan sebagai pembelajaran revolusi mental saat wilayahnya di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku terjadi gempa. Tim Liputan Polri TV. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut kisah Bribka Asep Soisa, Babin Kamtibmas Desa Waimital Kairatu Seram bagian Barat Maluku yang menginisiasi pendirian relawan pendonor darah untuk masyarakat, kita sudah terhubung dengan Bribka Asep Soisa. Selamat sore, Pak Asep. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Ya, salam presisi. Pak, apa yang melatar belakangi Anda menginisiasi warga untuk menjadi relawan pendonor darah di wilayah Anda ini? Seperti yang tadi sudah ada di pembukaan, sebenarnya dilatar belakangi oleh kejadian yang memang nyata terjadi di sekitar kami ketika kami mendapatkan sebuah permasalahan di mana ada warga kami yang meninggal karena pada saat melahirkan dan terjadi pendarahan, kemudian tidak ada pendonor darah saat itu. Maka dari itu saya bersama rekan-rekan yang ada di desa menganggap ini sebagai sebuah permasalahan dan juga ini harus kita bisa lewati, yaitu dengan cara bersama-sama membuat sebuah kegiatan. Iya, secara teknis organisasi Anda mengidentifikasi golongan darah warga desa. Apa tujuan identifikasi golongan darah ini, Pak? Pastinya itu kita banyak warga masyarakat kita yang sampai saat ini belum memiliki atau belum mengetahui golongan darah. Jadi di KTP itu hanya garisnya strip atau dengan serta-merta mereka menganggap bahwa darah saya O gitu. Padahal sebenarnya mereka pun belum pernah melakukan pengecekan golongan darah. Jadi hematnya bagi kami adalah membantu masyarakat untuk tahu dulu apa itu golongan darah mereka serta mengedukasi mereka agar tahu baiknya donor darah dan juga menjadi relawan pendonor darah yang siap sedia. Karena di daerah kami tidak ada PMI seperti di daerah-daerah yang lain. Jadi ketika ada
permintaan pendonoran darah atau orang membutuhkan darah, otomatis yang dicari adalah warga sekitar dan atau keluarganya. Tapi kalau keluarga dan warga sekitar juga tidak tahu golongan darahnya, pastinya akan menjadi sebuah kejadian yang tidak kita inginkan begitu. Jika di sana tidak ada PMI, jadi bagaimana bila masyarakat ingin mendonorkan darah mereka untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan? Di sana seperti apa teknisnya, Pak? Jadi ketika misalnya ada salah seorang warga yang membutuhkan darah karena istrinya atau mau melahirkan. Nah, jadi di PMI di rumah sakit tersebut mereka akan meminta ada nggak ini keluarganya yang golongan darahnya B atau A atau AB. Nah di sana itu warga sendiri masih belum tahu gitu. Akhirnya dicarilah orang sekitar atau pergi ke Polres atau pergi ke Brimob untuk meminta anggota yang punya golongan darah yang dibutuhkan. Nah, itu sangat terkendala. Maka dari itu kami membentuk sebuah organisasi yang tadinya hanya untuk membantu warga desa kami yang membutuhkan golongan darah. Pada akhirnya organisasi atau kelompok kecil kami ini bisa bermanfaat untuk rumah sakit satu-satunya di kabupaten kami yang menjadi rumah sakit rujukan. Menjadi ketika rumah sakit membutuhkan, kelompok kami pasti dihubungi. Ketika ada darah-darah yang memang sangat sulit seperti darah AB, A atau B seperti itu, Mbak. Iya, beberapa alat medis pendukung untuk identifikasi golongan darah ini dari mana Bapak dapatkan sehingga bisa dilakukan pengidentifikasian golongan darah? Ya, awalnya itu ketika kami rapat dan juga kita targetnya adalah mengecek golongan darah. Nah, pengecekan golongan darah tersebut pastinya membutuhkan antisera gitu. Antisera untuk mengecek anti A, anti B sampai kita tahu golongan darahnya itu apa. Dan itu di sini harganya itu sekitar 400 sampai 600 ribu rupiah satu paket. Nah, satu paket tersebut itu bisa dipakai untuk mengecek 50 orang golongan darahnya dari 50 orang gitu. Makanya kami awalnya ya menjadi sebuah menjadi sebuah pelopor duluan gitu. Nanti baru teman-teman kita mencari jalan untuk mencari dana dan pada akhirnya bisa membuat organisasi kami tetap berjalan dengan tujuan utamanya adalah mengecek seluruh golongan darah warga desa kami dan juga desa-desa lain yang memiliki potensi AKI dan AKB atau angka kematian ibu dan angka kematian balita yang tinggi. Begitu. Dan sampai sejauh ini sudah berapa relawan pendonor darah aktif yang sudah Bapak tergolong dalam relawan ini, udah berapa banyak, Pak? Jadi yang kita cek itu sudah banyak sekali ya, Mbak ya. Tetapi ketika edukasi ini untuk menjadi relawan pendonor darah aktif itu adalah relawan yang betul-betul siap sedia. Jadi ketika sampai saat ini yang siap sedia dan rutin itu ada sekitar 350 orang dari berbagai tipe ya A, B, AB dan O. Nah itu mereka selalu siap sedia. Jadi mereka punya range waktu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, setelah hari ini dia mendonor, dia akan masuk lagi ke dalam waiting list berikutnya. Nanti setelah dia 3 bulan recovery, begitu Bu. Iya. Anda juga melakukan pemberdayaan UMKM jual beli hasil pertanian terhadap masyarakat. Seperti apa itu, Pak? Teknisnya desa kami merupakan desa transmigran. 95% warganya merupakan transmigrasi nasional dari Pulau Jawa. Nah, kami memiliki sekitar 525 hektar sawah padi dan juga kebun sebanyak 200 hektar. Nah, dari banyaknya kebun tersebut, kami bekerja sama dengan beberapa petani untuk melakukan penjual belian, lalu kita drop ke ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi dari hasil pertaniannya, dan keuntungannya kami selalu berikan kepada petani tersebut dan juga sebagian juga untuk berjalannya organisasi. Gitu. Ya, selain itu juga melatih remaja dengan mengajarkan ilmu multimedia dan langsung dapat mengaplikasikannya ke dunia kerja di percetakan digital yang Anda dirikan. Dapat ceritakan bagaimana ini bisa berjalan baik sehingga masyarakat dan remaja di sana dapat mendapatkan ilmu itu, Pak? Jadi awalnya itu sebenarnya karena kebutuhan. Waktu itu saya bersama istri mencoba untuk membuat usaha agar bisa
menopang kehidupan kami, yaitu digital percetakan digital. Nah, percetakan digital itu kami dirikan awalnya hanya saya yang tahu, lalu saya mencoba mentransfer ilmu tersebut kepada adik-adik yang ada di sekitar tempat kami tinggal dan juga saudara-saudara yang ada di desa kami. Dan pada akhirnya mereka memiliki kemampuan ya seperti CorelDRAW, Photoshop, terus video maker dan yang lainnya gitu. Dan apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya aksi peduli kemanusiaan antar sesama? Yuk kita sama-sama tugas, jalani saja, lalu mencoba untuk melihat permasalahan dari sudut yang lain, kemudian kita mencoba mencari solusi bersama-sama, lalu mencoba berarti untuk desa binaan kita. Insya Allah Tuhan akan menjauhkan kita dari mara bahaya, bencana, sehingga apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat bukan hanya secara pribadi atau kelompok saja, tetapi secara institusi Polri menjadi semakin dekat di hati rakyat. Iya, Polri yang dekat dengan masyarakat. Terima kasih Bribka Asep Soisya yang sudah berbagi kisah inspiratifnya dengan kami. Teruslah berbuat baik dan menginspirasi. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam presisi. Salam presisi. Ya, dialog bersama Bribka Asep Soisya tadi juga menjadi penutup program Presisi Inspiratif hari ini. Nantikan kisah-kisah inspiratif anggota Polri yang menjadi inspirasi dan membanggakan institusi Polri lainnya dalam Presisi Inspiratif episode mendatang. Selamat sore, sampai jumpa dan salam presisi.